Terus suwun dari semuanya dulur-dulur yang sudah komen, like, subscribe yang baik-baik. Semoga diberikan kelancaran dalam mencari rezekinya, panjang umur selalu, sehat selalu, dan selalu diberkati. Dari Sanggar Benowo official, ikutin, monggo. Monggo dulur-dulur. Salam rahayu dulur-dulur dimanapun berada, dulur-dulur Sanggar Benowo. Dulur, kita hari ini ada di wilayah hutan Cangar. Ki alas Glendeng dulur. Ki posisi ini kita ada di alas Glendengan, wilayah hutan Cangar, perbatasan dengan Pacet dulur. Untuk kagem dulur-dulur dimanapun berada, Sanggar Benowo official, kagem dulur di dalam rumah maupun di luar rumah selalu senantiasa sehat, dan yang pastinya diberkati rezeki yang selalu melimpah, rezeki yang barokah dunia dan akhirat. Salam budaya untuk semua teman-teman. Semoga hari ini malam suro, yang pastinya semoga kita senantiasa diberkati dalam setiap pekerjaan. Untuk dulur kabeh sing urung oleh bojo, nah iki sing urung oleh bojo ndang oleh bojo, sing urung oleh pacar ndang oleh pacar, nah sing urung oleh rezeki ndang oleh rezeki. Nah oke dulur, di sini sebenarnya beberapa tempo lalu pada waktu saya mengulik di petilasannya Mbah Skopek, saya didatengin salah satu sosok, di mana sosok itu menyampaikan dan berkata bahwa punya rumah, dan dia salah satu sosok pertapa dari lereng Gunung Arjuna, berasal dari kerajaan Singosari, bernama Eyang Manggolo. Dan di situ akhirnya saya meminta bantuan salah satu seseorang teman itu yang berada di wilayah Malang, daerah Junggo, dan akhirnya dia juga punya teman juga punya teman juga itu di wilayah sini itu, kayak di wilayah Cangar itu penggaweannya ngeladak berburu ya, punya teman yang berburu. Dan cerita yang beliau ceritakan itu saya coba saya sampaikan dan saya ceritakan kebenarannya. Ternyata setelah ditelusuri dan dicari itu sama-sama benar dan bener gitu loh, nggak ada ceritanya, itu bener. Dan di sini ini adalah tempat yang lumayan angker. Ini juga berada di dekat jalan juga, tapi masuk sih hutannya. Barusan juga sempat terhenti karena di sini tadi memang dia berkata di sini tempat ini kalau nggak hati-hati, kalau nggak ngebel ataupun nggak apa di wilayah sini itu sering terjadi kecelakaan. Dan barusan sampai saya matikan sebentar, kecelakaan ngeslong. Ya wis intinya dulur, kita coba kita explore, kita ini nanti kita jelaskan. Oke dulur, ditut nih perjalanan nih. Ini saya mencoba, ini sudah jalan. Ini di bawah ini ada anu nih, ono sungai, ini jurang sudah, di bawah ini udah jurang. Di bawah ini udah jurang. Jadi jalanannya ya sik lumayan dulur. Nah, coba saya explore. Kagem dulur kabeh iki wis rusak kabeh. Iki nanti bisa dibetulin nanti. Sebenarnya kalau di sini ini kayak makam. Ini makam. Tapi sebenarnya ini bukan makam. Di sini hanya pertapa. Jadi seseorang yang pertapa. Di sini ada Eyang Golo, Eyang Adinggolo. Nah, sebenarnya Eyang Menggolo namanya.
Eyang Manggolo, ya, Eyang Manggolo. Coba saya mau lihat ada satu batu yang disuruh membuktikan. Oke, ternyata tempat bertapanya di sini. Nih, duduknya di kene. Ini duduknya di sini. Nah, ini hutan. Ini kawasan hutan Cangar. Nah, tak singkat dulur, ora tak duduh-duduhne kabeh. Nah, iki. Iki. Nah. Iki dulur. Iki nek sing kepengin explore rene monggo. Nah, iki. Iki ritual ning kene monggo. Oke dulur, ini hanya satu sosok pertapan. Tak jelaske. Nah. Oke dulur. Tepatnya iki wadem dulur tengah alas. Ya, iki posisinya letak ada di wilayah Cangar. Ini juga bawah ini ada sungai besar, jurang langsung. Di atas itu ada jalanan ini di jalan kayak miring. Perengan, kalau kita ngomong itu di gampengan. Lumayan akeh iki semute iki. Jadi ceritanya gini dulur. Kenapa kok saya ini sampai di sini, bisa sampai di sini? Asal muasale ya, kemarin pada waktu saya ada di pundennya Mbah Skopek, itu didatengin sosok beliau itu ngomong bercerita bahwa ada tempat yaitu di wilayah hutan Cangar. Ada di hutan Cangar dan perbatasan antara Cangar Pacet. Ini hutan lumayan lewung. Nah, beliau berkata sebenarnya di sini ini cuma batu karena mungkin di bawah itu ini jadi batu dan ada pohonnya. Diceritakan dari semua sejarahnya beliau adalah sosok prajurit ibaratnya senopati dari kerajaan Singosari. Saya nama aslinya belum bisa mengungkap, coba nanti saya ungkap next kalau kesini lagi. Ini nanti malam ini malam suro. Nah, ini disuruh bermain atau bertandang ke tempatnya beliau pertapan. Di sini ada dua pertilasan tadi, ada nama Eyang Adingolo sama Eyang Adingolo sama Eyang Golo. Eyang Golo. Sebenarnya adalah Eyang Manggolo namanya. Beliau adalah sosok kayak senopati. Pada waktu beliau bercerita pada waktu peperangan itu akhirnya dia bersembunyi di wilayah sini. Nah, waktu peperangan itu sembunyi di wilayah sini sehingga adalah satu batu tadi yang saya tunjuk. Nah, itu adalah batu di mana batu itu sendiri untuk bertapa, duduk. Nah, sebenarnya di sini juga ada batunya tapi kayak tertutup. Nah, di sini ini ada batu, di mana batu di sini ini ada di bawah pohon. Beliau bercerita saya ada di bawah pohon. Ternyata benar ada di bawah pohon. Berapa jarak ratus meter dari sini itu sering terjadi kecelakaan. Benar, tadi pun sampai kita terjadi kecelakaan. Intinya suasananya ning kene lumayan dulur. Jadi kalau kepengen dulur-dulur mau nyoba di sini mau seperti apa, kayak mau minta apa ya silahkan, mungkin lumayan juga. Nah, energinya lumayan dulur. Jadi intinya menelisik di tempat ini yang pasti Eyang Adingolo sama Eyang Manggolo ini adalah sosok senopati. Sama senopati juga pasti punya wakil atau tangan kanan, itu berdua. Itu pada waktu peperangan sehingga beliau mengasingkan diri atau berlari untuk menyelamatkan diri. Pada waktu itu antara Singosari ini melakukan peperangan dengan kerajaan Kadiri. Kalau beliau berkata di sini nih, kalau untuk masalah kebenarannya wallahu alam, ataupun itu kembali lagi pada kalian masing-masing. Yang pasti kenapa kok kita mengungkap beberapa sejarah, beberapa petilasan. Jadi begini, di mana dulu orang-orang spiritual, di mana orang-orang dulu kerajaan, kenapa kok mereka banyak mencari tempat-tempat lereng hutan, dekat sungai dan sebagainya. Satu, kalau untuk makan ya mungkin minum lebih dekat
dengan hutan, dengan air. Kenapa kok mereka lebih mencari ke hutan? Kenapa kok banyak kayak ada di tengah hutan, di atas hutan, di gunung dan mencari ketenangan? Dimana kita mencari ketenangan pada waktu mengheningkan cipta rasa karsa kita kepada Sang Pencipta, ataupun untuk nyawiji ilmu, dadekno siji ilmu, itu bisa lebih sempurna. Memang benar, unsur-unsur ketenangan yang ada di sekitar sini itu memberikan kenyamanan, ketenangan. Energinya lumayan banget bagus. Jadi kalau mau ke sini, monggo silakan, bisa dicek seperti apa sih lokasinya. Yang pasti lokasinya enak banget. Di sini masih hutannya lumayan. Tadi kita masuk sini juga banyak jin, banyak apa kayak kera juga banyak. Tapi yang pasti di sini nih, kenapa saya belum mulai sembahyang, karena disuruh jam 5. Nah, ini sih gurung sembahyang. Jane roh repot no omah mau sakjane ya repot, tapi ya karena demi dulur-dulur, dan juga pastinya juga karena ada perintah dari beliau, saya disuruh sowan ke sini, ya saya lakukan. Intinya matur suwun kagem dulur-dulur, lestarikan budayamu. Kalau ada teman-teman yang punya petilasan-petilasan yang belum terjamah atau tempat-tempat yang belum terjamah, boleh disampaikan ke Sanggar Benowo Official. Nanti saya bisa mengeksplor, bisa ngecek ada apa dan bagaimana. Jadi kagem dulur-dulur, lestarikan budayamu, jaga terus lingkungan alam sekitarmu. Aku budal mrene dulur, tadi itu kondisi badan rada gak fit saja nih, rada meriang, tapi sampai sini badanku tambah penak. Lah, aku tadi masuk sini tuh serius, itu kondisi badanku rada sampai jaketan. Gak penak. Ya mungkin karena puasa juga ya, tapi setelah sampai di sini nih loh, badanku enak, serius. Energinya mulai terasa, semuanya mulai nyaman, mulai enak. Pokoknya dulur, semoga ya apa yang kita minta sama Sang Pencipta alam itu selalu dikabulkan. Oh ya dulur, yang pasti untuk besok ini sudah masuk tahun Alif, yang sebenarnya jatuhnya itu kalau orang Jawa hitungannya itu adalah aboge. Aboge jatuhnya Rebo Wage. Dimana besok tahun Alif ini semoga walaupun sebenarnya masih banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga di depan, masih banyak kejadian-kejadian yang lebih ngeri di depan. Bencana, oh masih banyak. Kecelakaan, masih banyak. Kematian, pagi sehat, siang sehat, sore mati, masih banyak. Sebenarnya kalau kita ngomong adalah jin, ada yang ngomong lampor. Ya memang ini sebenarnya adalah cerita di mana penyisihan. Makanya pada waktu Eyang Ismoyo Jati memberikan ulasan, itu cuma begini. Ning ndi wae mengke lek wis ana tahun kembar utawa ana tahun ganjil, terutama tahun-tahun sing muduke bareng gak katon, ya iki jenenge lek wong ngarani nek dari para leluhur spiritual itu bilang perang selemet. Di mana perang selemet itu sendiri adalah pengurangan untuk manusia, di mana waktu itu Eyang Ismoyo Jati ada dari ramalan Jayabaya juga. Wong Jawa garek separuh, Cina garek sak jodoh. Nah, ada salah satu cerita. Itu memang benar, banyak orang-orang Jawa tinggal separuh. Yang dimaksud Jawa tinggal separuh itu adalah orang Jawa yang benar-benar Jawa, orang Jawa yang mengerti adat istiadat, orang Jawa yang selalu menjaga, melestarikan, bahkan mengingat leluhur. Lah dari kita mengingat, menjaga sama leluhur, ya kita menjadi luhur dalam arti luhur wicaksono, budi pakerti dan sebagainya. Kita menjadi orang yang benar-benar baik, ngerti untuk semuanya. Baik dalam arti ya kita bisa menjaga alam, kita bisa menjaga diri kita dengan lingkungan, kita bisa menjadi orang yang baik dengan sesama, tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Contohnya kita di hutan seperti ini, di mana ya kenyamanan yang kita dapat. Hidup itu kan mencari kenyamanan. Uang bukan segalanya, tapi gak ono duit ya gak iso apa-apa ya, tapi yang paling tidak di mana kita punya rasa aman, nyaman dalam pikiran kita, diri kita. Kita mau bekerja, kita mau melakukan apapun, ya paling tidak kan kita bisa menjadi lebih fokus, lebih baik lagi. Tapi kagem dulur-dulur, ya nek saya hanya menyampaikan. Ada juga cerita karena tahun ini, nah, itu ya gini, nek we pengen uripe maton ya gemi ngestiti lan ngati-ngati yo. Lah ya bener, gemi ngestiti lan ngati-ngati ya, gemi yo dalam arti kalau kita punya uang, ya kita punya pekerjaan, kita punya suatu hal, ya ditoto sing baik, ditata dengan baik, hati-hati dalam bekerja, telaten. Nah, dalam arti ya wis
konsisten dalam pekerjaan, ya dari situ kan kita akan menjadi orang yang gemi lah, ngestiti ya, akhirnya menjadi orang yang lebih hati-hati lagi dalam bekerja, bertindak, melakukan apapun, nggak usah gerusa-gerusu gitu loh. Jadi kehidupan itu memang sering memberikan apa ya, teka-teki. Kehidupan itu seperti sandiwara, tapi semua orang itu yang pasti saya memberikan cerita, kita sampean kabeh iku juara. Nah, kenapa aku bisa ngomong kita ini adalah juara? Aku sampean iki dikandut nok ngene ibuke, gitu, nok ngene biung ya, atau ibu kita. Spermane bapak iku lho ribuan sampai bisa membuahi sel telur ibu dan menjadi kita. Itu dari berapa juta kita mengalahkan juta sel dan akhirnya menjadi salah satu wujud jabang bayi ataupun jadi anak, buah. Nah, berarti kan kita sudah pernah melawan semuanya. Lah sekarang kita tinggal berjuang melawan kehidupan yang ada di masyarakat. Ben opo sih? Ya kita berjuang untuk hal-hal yang positif, kehidupan, golek duit dan sebagainya. Kita bisa mengalahkan semuanya, mengalahkan hal-hal yang mungkin melemahkan kita. Sing pasti dulur, dikala kita lemah, kita harus punya jiwa itu berkata dalam diri kita sendiri. Masalah itu intinya. Masalah itu cuma cilik. Lebih besar itu karena apa? Kita punya iman dan kita punya Tuhan. Nah, nek kita bisa mengalahkan semua nih, semuanya akan menjadi ringan. Kita bilang, masalah bebanku itu sangat kecil karena kuasa Tuhan itu selalu ada di diri kita. Kuasa Sang Dewata, kuasa Allah itu selalu ada di dalam diri kita. Semoga kita selalu senantiasa diberikan keselamatan, dilimpahkan rezeki kita, diberikan kesehatan, panjang umur. Ini kagem teman-teman semuanya. Semoga kita melalui besok ini menjadi orang yang lebih pribadi, lebih baik lagi. Suro tahun anyar, tahun baru neng yo. Aslinya orang anyar neng yo. Kejadiannya sih lebih banyak lagi di depan. Kembali lagi dulur ya. Intinya posisi yang ada di Eyang Manggolo ini bukanlah makam, tetapi petilasan adalah suatu tempat pertapaan. Jadi kalau mau kesini silakan, tempatnya enjoy banget, enak banget. Kagem dulur-dulur, ini ada di wilayah Hutan Cangar, Malang, perbatasan Pacet Mojokerto. Nah, alasi Cik Gung Liwang Liwung. Lumayan dulur. Jadi intinya cuma tadi saya singkat, enggak terlalu banyak lah intinya ya. Wis kagem dulur-dulur sakmono wae, aku wis wayah sembayang, wonge iki kok ya wis mlaku mrene cedhak. Lah iki wonge sing manggon ning ngene cedhak. Dia semoga kunjungan saya ke sini ini bermanfaat bagi saya, bagi semuanya, dan jangan lupa dukung terus channel Sanggar Benowo Official. Mugia tansah paring wilujeng karahayon, mugia tansah basuki rahayu, widodo wis bagas warasani terus, rezekine tambah lancar terus. Matur sembah nuwun sanget kagem dulur-dulur, cintailah budayamu. Salam satu jiwa satu rasa, salam seduluran, salam rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih banyak untuk teman-teman Sanggar Benowo dan Sanggar Benowo Official khususnya yang sudah like, komen, subscribe dan sudah mengikuti terus petualangan, begitupun konten-konten Sanggar Benowo. Semoga selalu mangayu hayuning bawono, diberikan bagas kewarasan dan selalu bahagia, satu rasa satu jiwa. Rahayu, rahayu, rahayu.